Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Ernawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri dari SMP IT Atadip Tirtomoyo. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Prihutami Winanti Putri. Beliau merupakan guru ilmu pengetahuan alam dari SMP IT Atadip Tirtomoyo. Hari ini saya dan Bu Prihutami akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat pagi Bu Prihutami. Selamat pagi Bu Farida. Ya, Bu Prihutami, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Farida. Alhamdulillah. Baik Bu, seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin, hari ini kita ada jadwal supervisi pembelajaran di dalam kelas. Iya Bu Farida. Untuk RPP-nya, alhamdulillah sudah saya terima kemarin. Sekarang kita tinggal mengobrol santai sebentar. Minta waktunya nggih Bu Pri? Iya Bu Farida, dengan senang hati Bu Farida. Terima kasih Bu Pri. Hari ini kita akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas apa dan mata pelajaran apa yang akan Bu Pri ampuh. Iya. Saya hari ini akan membawakan pembelajaran mata pelajaran IPA dengan kelasnya 9A Bu Farida. Oh, jadi kelas yang dipilih itu kelas 9A ya Bu? Ya betul. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Pri itu apa? Bisa disampaikan? Hari ini tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi perkembangan fisik maupun mental sejak di dalam kandungan sampai dewasa dengan baik dan benar. Iya, jadi ada dua ya Bu untuk tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi perkembangan fisik maupun mental sejak dalam kandungan sampai ia dewasa ya Bu. Iya, betul Begitu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti area pengembangan apa yang hendak Ibu Pri capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua ya Bu. Nah, untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, maupun produk, serta pembelajaran sosial emosionalnya ini, strategi apa yang akan Bu Pri terapkan? Ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan dengan diferensiasi proses, karena gaya belajar anak kelas 9A itu sangat bervariasi, dan saya akan menyesuaikan gaya belajar anak baik auditori, visual maupun kinestetik. Lalu saya juga akan mengembangkan di area pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk, dan pembelajaran sosial emosionalnya dengan menggunakan teknik STOP. Ya, baik sekali ya Bu. Jadi Ibu Prihutami nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan gaya belajar anak. Ada tiga ya, auditori, kinestetik, dan visual. Lalu Ibu Pri juga akan menerapkan mindfulness menggunakan teknik STOP. Iya, bagus sekali Bu untuk rencananya. Begitu bervariasi. Kemudian untuk yang pembelajaran sosial emosionalnya Bu, rencana pengembangannya itu yang bagaimana? Rencana pengembangan untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu secara berkelompok, Bu Farida. Oh, jadi nanti akan mengintegrasikan pembelajaran berkelompok ya. Iya, betul. Untuk kegiatan supervisi hari ini, saya mohon izin kepada Bu Pri untuk ikut mengamati pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu Farida. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu. Amin Bu Farida. Saya rasa kegiatan pra-supervisi ini sudah cukup. Silakan Bu Pri untuk mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu Farida. Ya, semoga sukses ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapannya apa? Asmi, sarapannya apa? Oh, telur, ya.
Bagus. Ada sumber proteinnya juga. Sarapannya apa? Oseng, ya oseng. Bagus. Ya. Biasa kan kalau mau pergi sekolah itu sarapan terlebih dahulu, menambahkan sumber tenaga kalian karena kalian sekolahan dari pagi sampai siang. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin. Mas Yani. Al-Fatihah. Untuk memulai hari ini, saya memiliki beberapa emoticon yang ada di depan. Tadi pagi saya melihat siapa? Sasa, itu kayaknya cemberut, ya, kayak nggak senyum. Itu kira-kira apa yang kamu rasakan pada hari ini? Ya, semuanya saja pasti berangkat sekolah ini tadi memiliki perasaan yang berbeda-beda. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari silakan yang merasakan, baik itu senang maupun sedih maupun ngantuk, ya, maupun bahagia, silakan mengambil emoticon di depan. Yuk, monggo. Beragam sekali perasaan kalian pada pagi hari ini. Ada yang merasa bahagia, ada yang merasa sedih. Mungkin tadi pagi orang tuanya tidak banyak mengasihkan uang saku, ya. Ada yang bahagia sangat sekali, uangnya ditambahi, ya, untuk pembelajaran hari ini. Jadi perasaan yang kalian bawa dari rumah nanti kita akan hilangkan pada teknik mindfulness tahap untuk ke selanjutnya. Tapi sebelumnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kepada saudari Diana, silakan memimpin. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Akmal Faiz, Hadir, Bu. ya, Amanda Pilihan, Angga, Anggun, Akwa, Arsabin. Adakah yang tidak masuk hari ini? Jadi semuanya masuk ya, alhamdulillah. Yang absen hari ini. Untuk selanjutnya mari kita lihat persiapan dari baju seragam kalian, kerapian kalian yang dilihat masing-masing. Bajunya dimasukkan, jersinya rapi, edgy. Sudah rapi semua? Persiapan tempat duduknya sudah rapi? Sudah, alhamdulillah. Nah, mengingat kembali ke kesepakatan kelas yang telah kita buat pada awal tahun pembelajaran, ya. Bahwasanya kesepakatan kelas yang kita buat apa saja, anak? Terus apa lagi?
kebersihan, menjaga kesepakatan kelas yang telah kita buat, keyakinan kelas yang telah kita buat harus kita taati karena merupakan sudah aturannya yang membuat kalian sendiri. Oke, itu untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, untuk membuat fokus kalian kembali pada awal pembelajaran ini, silahkan kalian duduk. Ini adalah tahap mindfulness. Oke. Kaki tapak lantai sudah. Oke. Mari anak-anak kita sejenak memberhenti segala rasa beban yang ada di dalam hati kita. Silakan pejamkan mata. Pejamkan mata kalian semua. Ambil nafas sedalam mungkin. 1, 2, 3. Hembuskan. Relax, relax, relax. Lakukan kembali. Ambil nafas. Hembuskan. Ambil nafas kembali. Hembuskan. Relax, relax, relax. Itu adalah teknik stop untuk metode mindfulness, melatih kesadaran diri kita bahwa apa saja perasaan kalian yang kalian bawa ke sekolahan pada waktu pembelajaran itu kita hilangkan. Kita fokus di sini, tujuannya adalah mencari ilmu, mencari sebuah pembelajaran baik secara akademik maupun non-akademik. Untuk pembelajaran selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran untuk materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi pertumbuhan perkembangan fisik maupun mental sejak di dalam kandungan sampai dewasa dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, coba ada yang tahu tidak apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ya, Bu. Ya, Riki. Pertumbuhan adalah suatu proses yang dapat dilakukan. Ya. Pertumbuhan adalah suatu penambahan kemampuan seorang manusia dalam beberapa aspek perkembangan yang dapat dilakukan tambah. Ya, betul sekali. Itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, itu ya. Genetik. Ada lagi apa? Ya, Marisa. Nutrisi. Ada lagi? Ya, Nani. Lingkungan. Ada lagi? Ya, hormon. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang selanjutnya, karena pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada tahap-tahapnya, pasti juga ada perkembangan motoriknya. Saya akan coba perbedaan motorik halus dengan motorik kasar itu apa? Ayo Naya. Motorik halus adalah perkembangan memberikan menggunakan otot kecil, sedangkan motorik kasar adalah perkembangan dari yang menggunakan. Ya, itu perbedaan antara motorik halus dengan motorik kasar. Yang kasar itu menggunakan otot besar, sedangkan yang halus menggunakan otot kecil. Jadi ada konsentrasi antara mata dengan tangan. Yang kedua, usia berapa Kak? Anak-anak itu dikategorikan sebagai remaja. Oh ya, Pak Is? 10 tahun. Ya, 10 tahun sampai 18 tahun. Terima kasih.
untuk jawaban kalian untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengawali kegiatan selanjutnya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Terima kasih. Berarti semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Saya memiliki beberapa gambar, potongan gambar yang ada di depan. Silakan nanti kalian pasang pada tabel urutan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, dimulai dari fertilisasi sampai makhluk. Silakan, monggo maju ke depan dan tempelkan untuk di tabel siklus pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita lihat apakah betul yang kalian pasang itu sesuai tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tahap fertilisasi, tahap bertemunya sel telur dengan sel sperma. Walaupun berjuta-juta sperma yang masuk ke dalam rahim perempuan, dan cuma satu yang bisa menembus sel telur. Fertilisasi ini nanti akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi apa? Morula. Morula berkembang menjadi plasma. Plasma berkembang menjadi plasma. Menjadi apa plasma? Embrio ini nanti akan berkembang di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari dan akan keluar apa selanjutnya? Bayi, terus Embrionya akan tertanam berkembang di dalam rahim atau uterus selama 9 bulan 10 hari. Nah, setelah keluar embrio atau ininya sudah pada waktunya 9 bulan 10 hari itu keluar, akan berkembang menjadi bayi. Bayi berkembang menjadi anak-anak berkembang menjadi remaja, dewasa, dan tahap terakhir itu adalah manula. Betul, beri tepuk tangan untuk semua. Anak-anak, untuk selanjutnya silahkan melihat video yang saya putarkan mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalian tadi sudah menyimak video pembelajarannya mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat irreversible. Dapat diukur tidak? Dapat. Apa saja yang bisa diukur? Tinggi badan, berat badan, itu bisa diukur. Perkembangan itu apa toh? Perubahan menuju ke arah kedewasaan. Nah, apa saja kira-kira yang mengalami perkembangan pada manusia? Dari segi fisiknya, Bu, ya, segi fisiknya juga termasuk perkembangan.
Pikirannya juga termasuk perubahan pola pikir, itu juga termasuk perkembangan. Proses pertumbuhan perkembangan pada manusia tadi juga sudah kalian tempelkan ke depan. Dimulainya adanya peristiwa fertilisasi, bertemunya sel sperma dengan ovum, berkembang menjadi zigot, zigot berkembang menjadi morula, morula berkembang menjadi blastula, blastula berkembang menjadi gastrula, terus berkembang menjadi embrio ya di dalam rahim dan berkembang menjadi bayi. Pada saat bayi itu berusia 0 sampai 5 bulan, itu perkembangan motoriknya, motorik halus itu sudah terbentuk. Baru nanti berkembang ke fase anak-anak, motorik kasarnya itu juga mulai berkembang. Karena tadi juga sudah ada yang menjawab bahwa motorik kasar itu yang dilakukan adalah otot besar, fokus antara mata dan tangan maupun kaki. Anak-anak berkembang menjadi remaja. Nah, remaja ini kan perubahan fisik itu sudah terlihat. Ada fase perubahan sekunder maupun primernya. Untuk perempuan mengalami apa? Untuk ciri primernya menstruasi. Kalau laki-laki ciri primernya yaitu mengalami mimpi basah. Ciri sekundernya untuk perempuan, 1. Pinggul melebar, payudara membesar, tumbuh bulu pada area tertentu, suara menjadi khas putri, kulit menjadi halus. Ya, sedangkan untuk ciri sekundernya laki-laki itu tumbuh jakun, dadanya membidang, terus suaranya membesar, kulitnya menjadi kasar, tumbuh bulu pada area tertentu, tumbuh bulu pada area wajah, ya, jenggot, kumis, brewok, niku ciri sekunder. Nah, remaja berkembang menjadi dewasa. Dewasa nanti juga akan berkembang menjadi manula. Perempuan itu pasti tahap menstruasinya akan terhenti sampai usia 45 ke atas. Fase berhentinya menstruasi namanya menopause. Sedangkan laki-laki sampai usia berapapun masih bisa memproduksi sperma walaupun jumlahnya sedikit, tidak banyak pada waktu usia reproduktif. Coba saya tanya mengenai tentang videonya ini tadi loh. Siapa yang mau menjawab untuk nomor 1? Urutkan tahapan proses pembentukan embrio janin secara urut. Zigot, morula, blastula, embrio, manula. Yang kedua, tahap apakah saat seorang itu memasuki usia 15 sampai 20 tahun? Remaja. Itu tahapnya pada usia 15 sampai 20 tahun yang saat ini mungkin kalian di usia-usia segitu kalian tahapnya tahap remaja. Kira-kira tahap remaja itu gampang dikandani apa mboten? Harusnya bisa. Untuk yang lebih baik, arah-arahnya juga lebih baik, bisa diatur oleh orang yang lebih tua. Nah, untuk kegiatan selanjutnya supaya kita semangat lagi, fokus lagi dalam pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya saya bagi kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan menuju ke kelompok kalian masing-masing. Nah, kegiatan diskusi kita hari ini
adalah setiap kelompok membuat diagram alir atau poster mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Waktu kalian 10 menit untuk membuat diagram alir. Setelah selesai nanti baru setiap kelompok presentasi di depan kelas. Diskusi pembuatan diagram alirnya, silakan. Silahkan untuk kelompok 1 presentasi ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan motorik kasar pada usia 0 sampai 12 bulan yang akan dibacakan oleh Asmi. Pada bulan pertama, bayi dapat menggerakkan tangan dan kaki secara aktif. Dan pada bulan kedua, bayi dapat mengangkat kepala sendiri. Selanjutnya, pada bulan ketiga, bayi dapat menegakkan kepala saat posisi duduk memegang mainan. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diagram alir atau poster yang sudah kalian diskusikan terhadap teman-teman kalian dalam kelompok kalian mengenai tentang tahap perkembangan janin. Ada yang perkembangan motorik halus, motorik kasar, dan ada juga mengenai tentang perkembangan pada bayi. Nah, itu penguatan untuk presentasi kalian hari ini. Untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD evaluasi mandiri. Nanti silahkan kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaannya, ya, dikerjakan secara individual. Silakan mulai dikerjakan. Sambil menunggu yang belum, mari kita ice breaking kembali. Saja kaya ngantuk-ngantuk piye ngono. Dadi gen supaya ora ngantuk, yo ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking lagi mau ya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih untuk evaluasi hari ini anak-anak. Untuk selanjutnya, setelah evaluasi mandiri, mari kita refleksikan kegiatan pembelajaran kita.
Nah, merefleksikan pembelajaran hari ini mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, apa bagian yang menarik menurut kalian dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran ini kan dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira bagian yang menarik menurut kalian itu pas bagian yang mana? Coba saya mau tahu jawaban kalian. Oh ya, Naya, saya mau tahu jawabannya Naya. Refleksinya apa, Naya? Kamu tertarik dengan bagian yang mana? Yang menarik itu saat bagian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang menarik pada bagian menempel. Yang menarik bagi Naya itu pada saat menempel bagian-bagian fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ternyata menarik buat Naya. Untuk yang lain ya mudah-mudahan juga menarik. Yang kedua, refleksi yang kedua, menurut kalian apakah penting mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia? Oh iya, Putri. Penting Bu, karena saya menjadi lebih paham tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, itu jawabannya dari Putri. Itu refleksi kita. Terima kasih untuk yang telah memberikan refleksi. Untuk selanjutnya, dari pembelajaran hari ini, marilah kita tarik kesimpulannya. Kita jadi tahu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Riki. Bahwasanya pertumbuhan tadi apa, Ki? Pertumbuhan itu yang pertumbuhan dapat diukur. Dapat diukur. Pertumbuhan perubahan ukuran, gitu. Tadi perubahan ukuran yang dapat diukur, bersifat irreversibel. Ya, Ki ya? Iya. Perkembangan tadi apa, Ki? Proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek perkembangan dapat diukur dengan angka. Atau bisa diartikan juga dengan perubahan menuju ke arah kedewasaan. Untuk pembelajaran hari ini, saya mau minta umpan balik dari siswa. Umpan balik selama pembelajaran hari ini. Saya Bu, Oh iya, Mutia. pada pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan lebih dalam dan menambah pengetahuan. Ya, terima kasih Mutia. Umpan baliknya. Siapa lagi? Oh ya, Naya. Sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Terima kasih untuk anak-anakku, umpan baliknya ya. Perwakilan saja untuk 2 anak untuk umpan balik. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nanti di rumah dibaca-baca materinya dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas bersama. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Farida Ernawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri dari SMP IT Akademik Tirtangoyo. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Prihutami Winanti Putri sebagai guru yang kita observasi pada hari sebelumnya. Dan tak lupa saya juga ditemani oleh Ibu Parjanti selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Prihutami. Waalaikumsalam Bu Farida. Assalamualaikum Ibu Janti. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah.
Baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Prihutaminanti Putri terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, perasaan saya setelah diobservasi oleh Bu Farida, walaupun ini bukan pertama kalinya bagi saya, namun masih ada rasa tegang. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar, Bu Farida. Alhamdulillah ya Bu, semua berjalan dengan baik. Dapatkah diceritakan kembali Bu, arah pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, area pengembangan yang sudah saya lakukan ialah pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur, teks, laporan, hasil observasi. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan, siswa menulis rangkuman yang ada pada laporan, hasil observasi. Jadi, saya mengembangkan lingkungan belajar kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman dan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Lalu, untuk tahapan pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu kegiatan awal dengan mengucapkan salam, menyapa, berdoa, menyanyikan lagu nasional, mengecek kehadiran siswa, melakukan mindfulness, hingga apersepsi. Lalu, untuk kegiatan inti, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, dan kegiatan penutup dengan refleksi, review, dan umpan balik. Saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang sudah saya bawakan sesuai dengan sintak-sintaknya. Evaluasi belajar juga sudah saya lakukan dari rangkaian kegiatan tersebut. Baik, jadi area pengembangannya itu mencangkup pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, ini sudah sesuai dengan catatan saya, dan beberapa yang sudah Ibu sampaikan di pra-observasi itu juga sudah tampak semuanya, sudah dibawakan oleh Ibu dengan baik dan sangat lancar ya Bu kemarin. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih ada yang kurang Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan guru yang lainnya juga, yaitu terdapat beberapa siswa yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, betul sekali ya Bu. Contohnya seperti hal ini tidak hanya dialami oleh Bu Pri, tapi rekan-rekan guru yang lain pun juga begitu. Kalau misalkan anak-anak itu disuruh berdiskusi, pasti ada salah satu yang mendominasi dan ada juga yang kurang aktif atau kurang terlibat. Itu biasanya mereka itu ngejepke siswa yang aktif nih Bu. Nah, terus menurut pandangan Ibu, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Dan mengapa mereka itu kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan diskusi tersebut? Ya, karena jumlah kelompoknya yang terlalu banyak Bu Farida. Jadi memang masih ada siswa yang memasrahkan kerjaan kelompoknya itu kepada siswa yang lebih aktif. Oh iya, jadi karena jumlah kelompoknya terlalu banyak ya Bu, jadi itu menyebabkan anak itu menjadi pasrah pada temannya dan tidak mau terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok. Lalu kegiatan apa yang Ibu lakukan untuk pengembangan diri berikutnya Bu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya? Ya, untuk mengatasi hal tersebut, dalam pembelajaran kelompok, saya berpedoman berdasarkan gaya belajar anak, yaitu visual, auditory, maupun kinestetik, sehingga anak akan merasa nyaman saat belajar, dan tentunya cara ini akan lebih berpihak pada murid. Untuk selanjutnya,
Untuk pengembangan itu saya tindak lanjut saya akan mengikuti kegiatan MGMP ataupun workshop ataupun mengikuti diklat Bu Farida. Ya, baik sekali ya Bu Pri. Jadi itu adalah rencana ke depannya yang pada saat proses belajar nanti Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar murid dan kenyamanan murid juga. Ada juga yang mereka memiliki gaya belajar visual, auditori, juga kinestetik. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan Bu Pri juga akan mengikuti kegiatan seperti MGMP, mengikuti diklat baik online ataupun offline yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Pri ke depannya. Ya, saya akan menunggu cerita-cerita Ibu ini akan terrealisasi nih Bu. Untuk selanjutnya, kapan Bu Pri akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, saya akan melakukan secepatnya Bu Farida. Iya, akan dilakukan secepatnya ya Bu. Iya. Mungkin dalam minggu ini anak-anak sudah siap untuk diberi pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama Bu. Demikianlah kegiatan pasca observasi ini telah kami lakukan. Terima kasih kepada Ibu Prihutami dan kepada Ibu Tarjanti yang telah mengikuti kegiatan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih telah berpartisipasi Ibu. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.